Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Rahmawati, NIM 1814080055. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B18. Dosen pembimbing Dr. Milyasari, SPD, MSI. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan materi-materi tentang mata kuliah biofisika. Topik yang pertama itu adalah biomekanika. Nah, subtopiknya ada 7. Yang pertama itu menjelaskan bentuk-bentuk pengukuran. Yang kedua, menjelaskan gaya gesekan dan desain gaya gesekan pada tubuh makhluk hidup. Lalu yang ketiga, menjelaskan penerapan teori keseimbangan benda tegar pada tubuh makhluk hidup. Yang keempat, menjelaskan konsep momentum pada tubuh makhluk hidup. Lalu yang kelima, itu menguraikan kekekalan energi dalam tubuh serta perubahan energi tubuh. Yang keenam, menjabarkan prinsip pesawat sederhana dalam tubuh manusia. Lalu yang terakhir itu menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Baik, langsung saja yang pertama itu kita menjelaskan bentuk-bentuk pengukuran. Definisi pengukuran itu adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Nah, secara umum itu pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran menggunakan alat ukur yang baku dengan hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif atau sistem angka. Nah, salah satu pengertian dari para menurut ahli itu saya ambil salah satu saja yang itu tentang menurut Chanelossi James S. bahwa pengukuran itu adalah suatu proses pengumpulan data empiris yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada macam-macam pengukuran dan contohnya. Yang pertama itu ada pengukuran langsung, yang kedua itu pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung itu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Sedangkan pengukuran tidak langsung itu ialah pengukuran yang mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Sebagai contoh, pengukuran yaitu ketika membeli beras dan penjual mengukur massa dari beras tersebut, yang artinya penjual membandingkan nilai besaran massa dengan satuan massa yang sudah ditentukan, seperti satuan massa kilogram, gram, dan satuan massa lainnya. Nah, selanjutnya macam-macam alat ukur. Ketika akan mengukur suatu objek, maka diperlukan alat yang sesuai dengan besaran yang akan diukur. Alat ukur dalam ilmu fisika dibagi menjadi 4 kategori, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur kuat arus listrik. Nah, yang pertama kita akan bahas alat ukur panjang, di mana alat ukur panjang ini ialah digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Ada 3 macam alat ukur panjang ini. Yang pertama itu mistar. Yang kedua itu ada jangka sorong. Yang ketiga ada mikrometer sekrup. Nah, yang pertama ini ada mistar. Mistar ini adalah alat ukur panjang yang memiliki skala kecil 1 mm atau 0,1 cm yang hanya memiliki panjang sekitar 50 cm atau 100 cm. Sedangkan jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu plat logam. Nah, ini untuk mengukur garis tengah bagian luar dan dalam pipa. Terdapat bagian penting yang ada pada jangka sorong, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap ini memiliki skala yang disebut dengan skala utama. Satu bagian terkecil dari skala utama memiliki panjang 1 mm.
Sedangkan rahang geser memiliki skala yang disebut dengan skala Nonius atau disebut dengan skala Vernier. Nah, pada skala Nonius ini panjang 20 skalanya yaitu 1 mm. Dapat dikatakan satu bagian Nonius itu adalah 0,05 mm, yaitu skala terkecilnya juga bisa 0,05 mm atau 0,005 cm. Nah, selanjutnya itu mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jangka sorong atau mistar yang tadi. Nah, skala terkecil dari mikroskrup ini mencapai 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, selanjutnya kita membahas alat ukur massa. Nah, ini untuk mengukur massa benda biasanya digunakan alat yang kita sebut dengan neraca atau sering disebut dengan timbangan. Nah, neraca ini memiliki beberapa jenis seperti neraca pasar, neraca 2 lengan, dan neraca 3 lengan. Neraca pasar biasanya sering digunakan di pasar-pasar tradisional atau di toko-toko. Sedangkan neraca 2 lengan biasanya terdapat di laboratorium. Penggunaan neraca 2 lengan ini hampir sama dengan cara penggunaan neraca pasar. Lalu neraca 3 lengan juga biasanya terdapat di laboratorium. Cara pemakaiannya sedikit berbeda dengan neraca yang saya jelaskan tadi. Penggunaan neraca ini dengan cara menggeser ketiga penunjuk ke sisi paling kiri hingga skala menjadi 0. Kemudian, letakkan benda yang akan diukur lalu geser ketiga petunjuk atau penunjuk ke kanan hingga berat beban seimbang. Nah, selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu dalam kehidupan sehari-hari sering banyak menemukan instrumen pengukuran waktu seperti jam dan stopwatch. Nah, yang pertama itu ada jam. Nah, jam ini ada 2 jenis yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jam digital dan jam analog. Sedangkan stopwatch, biasanya stopwatch ini sering digunakan untuk menghitung dari skala 0 dan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jam. Selanjutnya, alat ukur kuat arus listrik. Nah, untuk mengukur kuat arus listrik ini di sini terdapat 2 macam alat ukur yang digunakan. Yang pertama amperemeter analog dan amperemeter digital. Umumnya alat ini digunakan oleh para teknisi elektronik sebagai alat multitester listrik yang disebut dengan avometer, yaitu gabungan dari fungsi amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter. Nah, dengan pembahasan yang tadi berarti dapat kita simpulkan bahwa pengertian pengukuran contohnya alat ukur ini dalam fisika semoga bermanfaat. Selanjutnya, menjelaskan gaya gesekan dan desain gaya gesekan pada tubuh makhluk hidup. Nah, yang pertama itu hukum Newton tentang gerak. Hubungan fundamental pada mekanika klasik tercakup dalam hukum tentang gerak yang dikemukakan oleh Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris. Newton sangat berjasa dalam mempelajari hubungan antara gaya dan gerak. Yang pertama itu ada hukum 1. Sebuah benda terus berada pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali benda itu dipengaruhi oleh gaya yang tak seimbang atau gaya luar neto. Nah, secara sederhana, hukum Newton mengatakan bahwa percepatan benda 0 jika gaya total atau gaya resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0. Secara matematis dapat ditulis. Nah, tubuh yang diam akan tetap diam dan tubuh yang bergerak akan tetap bergerak dalam kecepatan yang konstan kecuali dipengaruhi oleh gaya yang tidak seimbang. Jika seseorang berada dalam bus yang berjalan dan tiba-tiba mengerem, mungkin orang tersebut bisa terpelanting dan berkata, aku terlempar ke depan. Padahal itu adalah inersia yang menyebabkan ke depan berlanjut walaupun bus telah berhenti. Nah,
Ada hukum kedua juga yang itu percepatan sebuah benda atau inisialkan dengan A berbanding terbalik dengan masanya dengan simbol M dan sebanding dengan gaya neto dan disimbolkan dengan F yang bekerja padanya. Rumusnya itu F sama dengan M kali A. Bayangkan teman-teman mendorong sebuah benda yang gaya F di lantai yang licin sekali sehingga benda itu bergerak dengan percepatan dengan disimbolkan dengan A. Menurut hasil percobaan, jika gayanya diperbesar 2 kali, ternyata percepatannya menjadi 2 kali lebih besar. Demikian juga jika gaya diperbesar 3 kali, percepatannya lebih besar 3 kali lipat, dan di sini kita simpulkan bahwa percepatan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja. Atau sekarang kita lakukan percobaan lain. Nah, kali ini massa bendanya divariasi tetapi gayanya dipertahankan tetap sama. Jika massa benda diperbesar 2 kali, ternyata percepatannya menjadi setengah kali. Kita bisa simpulkan bahwa percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Lalu hukum ketiga. Nah, gaya-gaya selalu terjadi berpasangan. Jika benda A mengerjakan sebuah gaya pada benda B, gaya yang sama besar dan berlawanan arah dikerjakan oleh benda B pada benda A. F aksi sama dengan F reaksi. F aksi yaitu gaya yang bekerja pada benda. Sedangkan F reaksi itu gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Nah, contohnya saja saat berjalan, hentakkan kaki atau sepatu ke permukaan lantai, biasanya mengartikan bahwa orang tersebut menekankan kakinya ke permukaan lantai dengan gaya reaksi bumi yang sama melalui lantai pada kaki tersebut. Lalu hukum ketiga menyatakan bahwa tidak ada gaya timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda atau aksi, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah atau reaksi. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan. Tidak pernah ada gaya yang muncul sendirian. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya berat. Nah, sebelum itu gaya berat yang akan saya jelaskan yaitu besar sebuah benda adalah gaya tarikan gravitasi antara benda dan bumi. Gaya ini sebanding dengan massa atau M benda itu dan medan gravitasi yang juga sama dengan percepatan gravitasi jatuh bebas. Berat benda, sifat intrinsik benda, berat bergantung pada lokasi benda karena gravitasi bergantung pada lokasi. Gaya berat selalu tegak lurus ke bawah dimanapun posisi benda diletakkan, apakah di bidang horizontal, vertikal, ataupun bidang miring. Nah, yang kedua, gaya normal. Gaya normal ini ialah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, selanjutnya juga ada gaya gesek. Bila dua benda dalam keadaan bersentuhan, maka keduanya dapat saling mengerjakan gaya gesekan. Gaya-gaya gesekan itu sejajar dengan permukaan benda-benda di titik persentuhan. Gaya gesek atau friksi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama tubuh. Salah satu fungsi yang sangat penting dari kantong perikardial yang menyelubungi jantung ialah untuk menampung cairan perikardial yang menjaga agar membran tetap terpisah dan tidak saling bergesekan akibat friksi yang berasal dari dentuman atau detakan jantung. Nah, cairan sinovial mengurangi friksi dengan cara bertindak sebagai pelumas atau penurun friksi antara ujung-ujung tulang yang dilapisi kartilago prasendi sinovial atau misalnya contohnya sendi lutut. Nah, selanjutnya gaya pada tubuh. Pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya yang bekerja di dalam tubuh. Gaya-gaya pada tubuh itu dibagi dua. Gaya pada tubuh itu dapat kita ketahui
Contohnya gaya berat tubuh. Lalu yang kedua, gaya dalam tubuh. Gaya dalam tubuh ini seringkali tidak disadari. Contohnya gaya otot jantung, gaya otot paru-paru, dan selanjutnya gaya pada tubuh ini ada 2 tipe. Itu yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis, dan yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Nah, selanjutnya itu ada beberapa aspek gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Nah, gaya pada tubuh itu ada 2 tipe. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Yang kedua, gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Nah, berikut ini ada beberapa aspek gaya pada tubuh dalam keadaan statis, yaitu gaya berat dan gaya otot sebagai sistem pengumpil. Tubuh dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Tulang dan otot tubuh manusia berfungsi sebagai sistem pengumpil. Ada 3 kelas sistem pengumpil. Kelas yang pertama itu titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Yang pertama itu nih gambarnya. Contohnya itu pada kelas pertama, contohnya itu kelas dan leher, kepala dan leher. Yang kedua ada kelas kedua itu gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya tumit menjinjit. Yang ketiga, kelas ketiga, yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat, contohnya otot lengan. Nah, selanjutnya, sebelumnya itu gaya yang paling sering diterapkan untuk menstabilkan ekstremitas yang cedera leher, punggung, dan area pelvik. Traksi terapeutik didapat dengan memberikan tarikan pada kepala, tubuh, dan anggota gerak menuju sedikitnya 2 arah. Misalnya tarikan traksi dan tarikan traksi lawannya. Gaya traksi atau lawan ataupun gaya keduanya biasanya berasal dari berat tubuh pasien pada saat bertumpu atau berat lain. Penerapan gaya selanjutnya itu penerapan analisa gaya dalam terapan kesehatan. Yang pertama, gaya berat tubuh dan posisi duduk yang menyehatkan tulang belakang. Punggung adalah salah satu organ tubuh yang bekerja non-stop selama 24 jam. Dalam keadaan tidur pun, punggung tetap menjalankan fungsinya untuk menjaga postur tubuh. Punggung tersusun dari 24 buah tulang belakang atau disebut dengan vertebrae, di mana masing-masing vertebrae ini dipisahkan satu sama lain oleh bantalan tulang rawan atau diskus. Nah, seluruh rangkaian tulang belakang ini membentuk 3 buah lengkung alamiah yang menyerupai huruf S. Nah, kelebihan dari posisi ini ialah posisi duduk dengan sudut kemiringan 135 derajat akan memperbaiki sirkulasi darah di bagian bawah tubuh, sehingga dapat terhindar dari gangguan varises, selulit, dan penggumpalan darah di kaki, serta mengurangi kelelahan di kaki. Yang kedua, itu traksi dalam praktik klinik. Traksi itu ialah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan ataupun gangguan pada tulang dan otot. Tujuan dari traksi ini adalah untuk menangani fraktur, dislokasi atau spasme otot dalam usaha untuk memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Nah, di sini ada 2 tipe utama dari traksi. Yang pertama, traksi skeletal dan traksi kulit, di mana di dalamnya terdapat sejumlah penanganan. Lalu, prinsip traksi ini adalah menarik tahanan yang diaplikasikan pada bagian tubuh, tungkai, pelvis atau tulang belakang, dan menarik tahanan yang diaplikasikan pada arah yang berlawanan, yaitu yang disebut dengan countertraksi. Selanjutnya, traksi dapat dilakukan melalui kulit atau tulang. Kulit hanya mampu menanggung beban traksi sekitar 5 kg pada dewasa. Jika dibutuhkan lebih dari ini, maka diperlukan traksi melalui tulang. Traksi tulang sebaiknya dihindari pada anak-anak karena growth plate dapat dengan mudah rusak akibat pin tulang.
Lalu indikasi traksi kulit diantaranya itu ialah untuk anak-anak yang memerlukan reduksi tertutup, traksi sementara sebelum operasi, traksi yang memerlukan beban 5 kg. Akibat traksi kulit yang berlebihan beban diantaranya itu nekrosis kulit, obstruksi vaskular, oedem distal, serta peroneal nerve palsy pada traksi tungkai. Nah, selanjutnya itu traksi tulang dilakukan pada dewasa yang memerlukan beban lebih dari 5 kg. Terdapat kerusakan kulit atau untuk penggunaan jangka waktu lama. Kontraksi diperlukan untuk melawan gaya traksi, yaitu misalnya dengan memposisikan tungkai lebih tinggi pada traksi yang dilakukan di tungkai yang rendah. Selanjutnya menjelaskan penerapan teori keseimbangan benda tegar pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar itu adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan dalam sistem partikel. Nah, itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi. Keseimbangan benda tegar ialah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Nah, itu artinya jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Selanjutnya, syarat keseimbangan benda tegar. Syarat keseimbangan yang berlaku pada benda tegar itu adalah syarat keseimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi, yang pertama, total yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Yang kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau juga disebut dengan torsi sigma torsi sama dengan 0. Macam-macam keseimbangan benda tegar. Berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keseimbangan stabil atau mantap. Nah, keseimbangan stabil ini kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi 0 naik. Yang kedua, keseimbangan labil atau goyah. Nah, keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah atau posisi pusat gravitasi 0 turun. Lalu keseimbangan netral atau indifferent. Nah, keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi 0 pada benda tidak naik ataupun tidak turun. Akan tetapi benda berada di posisinya yang baru. Benda yang berada dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau translasi atau mengguling, disebut juga atau dengan rotasi. Nah, saat diberi gaya dari luar. Lalu apa sih syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi? Yang pertama, syaratnya itu benda bergerak secara translasi, yaitu sigma F tidak sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Lalu yang kedua, syarat benda bergerak secara rotasi, yaitu F atau sigma F itu sama dengan 0 dan sigma torsi tidak sama dengan 0. Yang ketiga, syarat benda bergerak secara menggelinding. Nah, atau juga disebut dengan translasi dan rotasi. Nah, ini adalah sigma F tidak sama dengan 0 dan sigma torsi tidak sama dengan 0. Lalu, penerapan keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada seorang pemikul buah atau ayunan yang diam dengan penjelasan bahwa kesetimbangan merupakan keadaan benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi. Syarat kesetimbangannya itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 dan benda dalam keadaan diam. Yang kedua, pada layar LCD gantung berlaku suatu syarat benda berada dalam keadaan setimbang.
jika jumlah momen gaya sama dengan 0. Nah, yang ketiga pada jembatan. Kesetimbangan banyak diaplikasikan dalam bidang teknik, khususnya jika jumlah momen gaya sama dengan 0. Khususnya yang berhubungan dengan desain struktur jembatan. Nah, suatu jembatan sederhana dapat dibuat dari batang pohon atau lempengan batu yang disangga di kedua ujungnya. Sebuah jembatan, walaupun hanya berupa jembatan sederhana, harus cukup kuat menahan berat jembatan itu sendiri, kendaraan dan orang yang menggunakannya. Nah, jembatan juga harus tahan terhadap pengaruh kondisi lingkungan. Lalu yang keempat itu ada kesetimbangan benda sangat diperlukan dalam permainan akrobat seperti sebelum melakukan atraksi. Pentingnya perhitungan kesetimbangan dan letak titik berat para pemain harus diperhitungkan dengan matang. Bila tidak, ingin terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya menjelaskan konsep momentum pada tubuh makhluk hidup. Definisi momentum dalam fisika itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum merupakan besaran vektor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi tabrakan, misalnya pemain sepak bola, petinju, ataupun mobil. Nah, gaya yang bekerja selama tabrakan berlangsung seringkali sulit untuk ditentukan. Apabila terjadi tabrakan atau tumbukan antara dua benda tersebut, maka penggunaan momentum sangat berhasil. Karena total momentum selalu tetap walaupun momentum tiap benda berubah. Momentum dari sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Momentum disimpulkan dengan jika M menyatakan massa sebuah benda dan V kecepatannya, maka momentum atau disimbolkan dengan P dari benda tersebut dapat dirumuskan itu P sama dengan M kali V. Karena momentum itu adalah vektor atau besaran yang punya nilai dan arah, maka momentum dinyatakan dalam bentuk vektor. Lalu sesuai dengan persamaan yang saya sebutkan tadi, jika orang yang berlari kecepatan memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang berlari lambat dengan massa yang sama, dan orang yang lebih berat memiliki momentum yang lebih besar daripada orang yang lebih kecil massanya. Lalu yang keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Makin besar momentum yang dimiliki suatu benda, makin susah menghentikannya, dan makin besar efek yang diakibatkannya jika terjadi tabrakan atau tumbukan. Lalu seorang pemain sepak bola mempunyai kemungkinan lebih besar untuk pingsan jika dihadang oleh lawan yang besar yang berlari dengan laju secepat-cepatnya dibandingkan dengan seorang lawan yang lebih kecil atau lebih lambat. Nah, momentum pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama itu momentum dalam bidang olahraga. Salah satu aktivitas atletik adalah mencoba untuk meningkatkan pemindahan momentum. Sebagai contoh, pada waktu bertinju, pukulan melalui lencangan tangan tidak begitu efektif dalam memberikan momentum kepada lawan kecuali pukulan tersebut diikuti dengan gerakan badan. Dalam karate, untuk memindahkan momentum yang besar sering berkaitan sekali dengan kecepatan gerak dari lengan daripada gerakan seluruh tubuh. Sedangkan dalam lempar peluru terjadi pemindahan bentuk kecepatan lambat dari gerakan massa seluruh tubuh menjadi kecepatan tinggi disalurkan kepada peluru. Nah, yang kedua, momentum dalam karate. Dalam karate, momentum tinggi dari suatu tumbukan dicapai melalui gerakan cepat dari lengan. Pada pukulan ke depan, gerakan mula-mula diperkirakan lurus dan terjadi tumbukan ketika gerakan dengan kecepatan maksimum, serta panjang jangkauan tangan 70% atau massa tumbukan akan sedikit berkurang ataupun sama dengan massa lengan. Dalam karate, orang berusaha melumpuhkan lawan. Kalau mungkin mematahkan tulang, ini memungkinkan dengan tumbukan cepat dan mengalihkan energi yang besar. Pada olahraga tinju, melumpuhkan lengan atau lawan
secara bertahap melalui pukulan berturut-turut. Waktu tumbukan lama terutama apabila memakai sarung tangan dan mengalihkan energi per pukulan berkurang sebanding dengan waktu. Nah, selanjutnya menguraikan kekekalan energi dalam tubuh serta perubahan energi tubuh. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu atau gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lainnya. Energi itu adalah suatu konsep dasar dalam fisika. Dalam fisika tubuh makhluk hidup, energi merupakan hal yang sangat penting. Seluruh aktivitas tubuh termasuk berpikir itu menggunakan energi. Lalu energi dalam bentuk apakah yang dapat teman-teman temukan dalam tubuh manusia? Dengan tangan kanan teman-teman pegang dan rasakan bahu kiri. Nah, saat melakukan gerakan sederhana tersebut, teman-teman terlibat dalam pengubahan energi potensial kimia yang tersimpan dalam tubuh teman-teman menjadi energi kinetik berupa gerakan tangan saat melakukan usaha tersebut. Lalu, apakah bahu teman-teman terasa hangat oleh tangan tersebut? Sebagian energi potensial yang tersimpan dalam tubuh digunakan untuk menjaga suhu dalam tubuh konstan. Nah, sebagian energi juga diubah menjadi panas yang terbuang ke lingkungan sekitar. Lalu walaupun istirahat, orang memerlukan perubahan energi. Seperti gambar yang ini. Nah, selanjutnya kekekalan energi di tubuh dapat ditulis sebagai suatu persamaan sederhana. Sebelumnya, itu proses kimia dan fisika yang kompleks juga tunduk terhadap hukum-hukum fisika, termasuk hukum kekekalan energi yang tersimpan dalam tubuh, itu misalnya berupa lemak, berkurang ketika usaha yang dilakukan atau panas terbuang dari tubuh teman-teman ke lingkungan di sekitar. Nah, untuk menjaga berat badan yang sehat, teman-teman harus menyeimbangkan antara energi yang diperoleh dengan energi yang dikeluarkan dari tubuh sebagai usaha atau panas. Lalu energi yang manusia gunakan itu sangat beragam sumbernya. Contohnya dari makanan, bahan bakar fosil, energi terbarukan, dan sumber energi lain, semua akan dibahas. Nah, lanjut ada juga beberapa saat sebelum kita bangun pagi. Sel-sel di dalam tubuh kita sudah sibuk melakukan pembakaran. Kalor atau disimbolkan dengan Ki yang dihasilkan pada proses pembakaran tersebut berguna untuk menjaga badan kita tetap hangat. Ketika kita bangun dan mulai bergerak, kita membutuhkan energi kinetik. Kalau kita menyalakan lampu, kita baru saja mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau kita naik tangga, maka energi potensial tubuh kita naik setiap kali menaiki anak tangga. Nah, dalam satu hari ada berbagai macam jenis energi yang kita konsumsi. Energi itu memang ada di mana-mana, tetapi peradaban manusia bisa menjadi maju seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk bisa mengendalikan energi tersebut. Cuman masalahnya konsumsi energi kita itu makin lama makin besar dan kita menjadi sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Kalau kita masih terus-terusan menggunakan bahan bakar yang kita gunakan sekarang atau yang persediaannya terbatas, itu bisa membahayakan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita harus segera mencari solusinya. Gimana caranya agar kita bisa terhindar dari bahaya tersebut? Karena masalah utamanya itu terletak pada ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Mau nggak mau kita harus segera beralih ke sumber energi lain. Nah, selanjutnya walaupun sebelum kita fokus pada cerita penerapannya, sebaiknya kita tahu juga dasar teori terkait solusi dari masalah energi tersebut. Dasar teorinya itu sebenarnya nggak berat-berat amat, cuman di sini ada beberapa diantaranya bahkan udah kita pelajari sedari bangku SD. Contohnya hukum kekekalan energi di bawah ini. Yang pertama, energi itu kekal. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan.
kita bisa melacak energi hanya berubah bentuk dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Nah, karena itu energi itu kekal, berarti konsekuensinya adalah kita bisa melacak asal muasal seluruh energi yang kita gunakan. Kekekalan energi di tubuh dapat ditulis sebagai suatu persamaan sederhana, di mana perubahan simpanan energi pengeluaran yang di tubuh itu sama dengan panas tubuh, dan juga sama dengan dilakukan makanan, energi, lemak tubuh, dan panas tubuh. Nah, persamaan ini yang merupakan pernyataan dari hukum pertama termodinamika, menganggap bahwa tidak ada makanan atau minuman yang masuk dan tidak ada feses atau urin yang dikeluarkan selama interval waktu bersangkutan. Lalu makanan ini merupakan sumber utama energi atau bahan bakar bagi tubuh kita. Energi makanan digunakan untuk aktivitas di dalam tubuh dan aktivitas luar. Besar kecilnya energi yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan energi pada waktu itu. Nah, selanjutnya menjabarkan prinsip pesawat sederhana dalam tubuh manusia. Otot, sendi, dan rangka yang merupakan sistem gerak manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kerja sejumlah pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana sendiri dimaknai sebagai alat-alat yang dibuat khusus untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai usaha fisik, seperti mendorong, memotong, ataupun memindahkan benda. Nah, ada beberapa contoh pesawat sederhana yang menerapkan konsep dari sistem gerak manusia. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat. Salah satu jenis pesawat sederhana ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik tangkap gaya. Nah, prinsip kerja pada tuas ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem gerak manusia di bagian lengan, yang meliputi rangka serta otot, bisep, dan trisep. Seperti halnya tuas yang memiliki titik tumpu, kerja otot-otot lengan pun bertumpu pada sendi tangan, diantaranya lengan atas dan lengan bawah. Nah, selanjutnya itu ada katrol. Katrol memiliki fungsi yang serupa dengan tuas atau pengungkit, selain sama-sama digunakan untuk mengangkat benda berat. Nah, keduanya juga menerapkan prinsip kerja sistem gerak manusia pada bagian lengan. Yang ketiga ada bidang miring. Bidang miring ini berfungsi untuk memudahkan pemindahan benda dari ketinggian yang berbeda. Bidang miring ini merupakan pesawat sederhana yang menerapkan prinsip kerja rangka pada kaki manusia. Nah, pesawat sederhana ini berupa bidang datar yang dimiringkan dalam besaran sudut tertentu. Dalam sistem gerak manusia, cara kerja bidang miring ini hampir serupa dengan rangka telapak kaki dan otot pergelangan kaki yang berjinjit untuk menjangkau benda di tempat lebih tinggi. Dalam cakupan pesawat sederhana, katrol dibedakan ke dalam 3 jenis. Ketiga jenis ini katrol tersebut, yang pertama itu katrol tunggal dengan 1 titik tumpu di bagian tengah. Lalu katrol ganda dengan titik tumpu di antara alat dan benda, serta katrol majemuk yang memiliki lebih dari 2 titik tumpu. Nah, ini salah satu contohnya, bisa teman-teman lihat, ini salah satu gambar dari prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Nah, pengungkit jenis 1 itu titik tumpu berada di antara kuas beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Lalu pengungkit jenis kedua, ini beban antara kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Lalu pengungkit jenis ketiga itu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis tersebut mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Nah, selanjutnya
menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu binatang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sarangnya dengan potensi yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Tubuh laba-laba menghasilkan benang sutera dengan diameter kurang dari 1/1000 mm. Nah, dalam bukunya Keajaiban pada Laba-laba, Harun Yahya menginformasikan bahwa benang sutera ini memiliki kekuatan 5 kali lebih besar daripada sehelai kabel baja dengan diameter yang sama. Nah, selain itu, benang ini juga memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi, yaitu dapat menahan regangan sampai 4 kali panjang awalnya. Nah, elastisitas yang sedemikian besar ini berguna untuk menahan mangsanya secara perlahan, sehingga terhindar dari bahaya putusnya jaring. Lalu keistimewaan lainnya, dengan panjang sekitaran 40.000 km atau setara dengan panjang keliling bumi, sehelai benang sutera ini bahkan hanya memiliki besar atau berat sebesar 320 gram. Nah, dari penjelasan yang saya jelasin tadi dapat kita uraikan bahwa terdapat 3 sifat utama yang dimiliki oleh sebuah jaring laba-laba, yaitu kuat, elastis, dan ringan. Dari berbagai penelitian yang memakan waktu cukup lama, akhirnya para ahli menyimpulkan bahwa cara pembuatan jaring laba-laba ini memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dalam proses pembuatan serat-serat industri. Lebah mengeraskan benang-benang sutera yang dimilikinya dengan cara mengasamkannya. Nah, serangkaian panjang proses terjadi di dalam tubuh laba-laba melibatkan berbagai bahan baku dengan sifat yang beragam. Tubuh laba-laba itu sendiri adalah sebuah pabrik yang memproduksi berbagai jenis jaring sesuai dengan kebutuhan di dasar perut laba-laba. Nah, ini ditemukan kelenjar-kelenjar sutera yang menghasilkan unsur yang berbeda. Kombinasi unsur-unsur ini pada akhirnya menghasilkan benang-benang sutera yang beragam pula. Selain itu, tubuh laba-laba dilengkapi pula dengan berbagai pompa dan sistem tekanan yang canggih. Nah, dengan segala potensi yang terdapat di dalam tubuhnya itu ialah laba-laba memproduksi bahan baku atau keratin menjadi serat yang dikeluarkan melalui cerat-cerat pemintal yang berfungsi sebagai keran. Nah, selanjutnya elastis itu berarti bersifat lentur. Kekuatan dan elastisitas bahan sangat penting dalam industri. Dilihat dari keduanya, benang laba-laba merupakan bahan paling sempurna di dunia. Nah, jaring laba-laba merupakan salah satu kesatuan sistem struktur yang masing-masing bagiannya saling mempengaruhi. Benang-benang pembentuk jaring merupakan benang-benang yang meregang dan gaya yang bekerja pada struktur adalah gaya tarik. Pada keadaan normal, benang-benang yang teregang biasanya putus karena retakan yang terjadi pada permukaan akan membelah benang dengan cepat. Gaya-gaya yang bekerja di sepanjangan serat terpusat pada retakan dan mengakibatkan sobekan ke dalam semakin cepat. Nah, hal yang sangat menarik adalah pada sarang laba-laba ini komposisi bahan yang terdiri dari rantai asam amino dan kristal mencegah peristiwa ini. Kristal-kristal yang tersusun secara teratur dalam benang menyebabkan sobekan-sobekan yang terjadi berbelok-belok dan melemah. Selain itu, laba-laba juga melumuri sebagian jaring yang digunakan menangkap mangsanya dengan cairan khusus. Cara ini kemudian digunakan pula pada kabel-kabel industri yang menahan beban berat seperti pada jembatan layang dan high-rise building. Lalu dalam dunia arsitektur, prinsip ini diterapkan dalam bangunan-bangunan yang menggunakan struktur kabel dan tenda. Kelemahan dari struktur yang hanya menahan gaya tarik ini adalah kurang mampu menahan gaya tekan, terutama gaya tekan yang datang tiba-tiba dan melebihi ambang batas kekuatan bangunan. Karena itu, pada sebagian besar bangunan konvensional, penggunaan baja yang memiliki kekuatan dalam menahan gaya tarik dikombinasikan dengan penggunaan beton yang memiliki kekuatan menahan gaya tekan.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan salah saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.